Ren, jangan digeber-geber, relax saja, relax. Karena lintasan di bawah lu nggak ada traksinya. Semakin lu geber, semakin hilang dia muter di tempat. Nah gitu, terus gas. Nah gitu, dorong pakai kaki. Terus lanjut lagi. Nah lanjut lagi. Nah terus tuh dikit lagi tuh batunya di depan. Nah itu batu depan lu tuh harus putar lagi. Nah sip. Lanjut lagi, maju. Oke, ini giliran gue, John. Let's get it on. Relax aja, relax. Yes. Wow. Relax. Gitu. Kalau udah nggak dapet, kalau udah kekencengan, artinya kan udah nggak berfungsi tuh gas lu yang kencang gitu sama pakai kopling. Terkadang lu lemesin dulu, habis itu masukin gigi satu pelan-pelan. Yes. Semakin kenceng gas lu, semakin hanya jalan di tempat. Habis, karena bannya. Lu bantu dorong lagi. Yes. Oke, lihat jauh. Yeah. Wow. Naik. Relax aja, makanya relax. Sini. Jadi om, bisa nggak? Bentar. Licin banget om. Iya, torsinya udah nggak dapat loh. Iya. Awas. Oke. Keren. Permukaan ini licin, jadi jalan gear 1. Gear 1. Ngegas biar bahan tinggi. Yang penting jalan, naik. Sedikit lu push gasnya, ketika bannya sliding, maka lu grogi lagi. Gasnya. Nah, ketika lu push gas itu lah, motor berhenti. Jadi ketika berhenti, kita tanjakan. Diawali dari bawah ya terbaik. Yes tuh. Gentle tuh lembut, soft, main soft aja. Yang penting bannya muter. Iya, penting bannya muter. Nah, kalau ban muter udah enak dia. Ada torsi. Nih. Thank you. Kopling, pegang kopling. Jangan digang kecil, Ren. Iya, pelan aja, lembut. Waduh, gelap John. Anjir, licin banget. Siapa yang basahin sini? Anjir. Oke Ren, ini jalannya turun dan ini licin. Caranya kaki lu satu di sini, push step, nginjek rem. Diri kayak gue. Ini ada di sini. Ya. Ketika motor lepas, lu gitu maju sambil direm. Coba. Nah, maju lu nya gitu kan. Sip. Stop, kita istirahat di situ aja. Kenapa? Lanjut lagi om. Kenapa? Gak apa-apa om, lanjut aja. Ini memangnya pos anak-anak kalau di sini. Tapi
jauh nggak kalau lanjut lagi Om? Hah? Masih jauh? Hah? Masih? Apa Om? Hah? Di sini. Ini posnya anak-anak. Ini pos biasa digunakan buat berhenti. Lu mau cari tempat lain? Iya. Oke. No problem. Jalurnya licin-licin Demak. Ini indah sebenarnya Ren, karena malam aja lu gak lihat. Jadi lu percayain sama gue. Gua nggak ketakutan lu ada gue. Oke? Ada gue. Oke, dan gue pernah di sini sendiri. Oke? Sip. CRF sudah kehabisan aki. Padahal yang naik aki-aki. Nah ini majulah. Gokil. Ayo. Tuh lihat dulu Om Gareng tuh, lihat dulu. Tuh. Tanjakan, awas. Ya, bentar. Ah? Jangan tahan om. Lu maju, Randy maju. Nempel, maju atu-atu. Ya udah aman, lu naik aja dulu. Ntar nunggu orang ada yang megangin gua, ada yang kemari aja. Kalau duluan. Gua duluan dah. Ya lu duluan, Ben. Motor. Ngapain lagi nih? Ini ada tangan lagi sih. Ayo. Jangan digas ya, Om. Hah? Jangan digas dah. Bisa. Cakep. Mending lewat situ ya Ben, yang jalur rumput ya. Ah, tinggi ini mah. Tinggi. Licin Ben, tar lu Ben. Licin. Iyalah, Anjani. Pede ya, gasnya, gas. Lu kan udah lihat tuh ada 2 orang. Yang di sini, pas di sini lu pede, kencengin aja. Gas. Gas kencang, keras, main keras. Pede. Terus sampai dorong. Gas terus.
Gas terus, jangan ragu-ragu, gas. Yeay. Mantap lu, puas lu. Kalau hilangin momennya, Iya, hilang lagi dari sini. Gokil, ternyata gua bisa. Mantap. John, pasti di sini nih. Malah dikokang. Tata. Anjir licin banget sepatu gua. Licin kan sepatu? Yuk. Oke, sip. Lagi. Nggak bisa, Ben. Ya, aman dah. Naikin aja, Ing. John, ambil sini aja nih, John. Iya. Hah? Jembatan, John. Oke. Wow. Mantap kan? Iya, John, hari ketiga baru bisa tune in. Aduh. Ini dikit ya. Mantap kan di sana. Nah, Ren, lu kan udah bisa belajar tuh. Tadi mana lembut, mana lumayan keras. Keramik, John, licin, John, engine brake aja. Lo ambil rem dikit, melintir tuh, kayak bannya towing kan. Waduh, kali lagi, John. Nah, mam. Nah, cakep. Rider macam apa John, lu? Apa lu jatuh? Lu denger nggak? Apa? Ini Takbiran lagi. iya. Kita takbiran. Aku merasa dejavu. Iya. Aku merasa dejavu. Tapi kamu sudah dalam posisi yang aman kan sekarang. Ya. Hanya beda beda kondisi aja. Makanya main lebih tenang kan? Iya. Main Tapi lebih yang kawan bahagia. kita ini Tegang. Gue nggak tegang, Om. Jadi gini Ayo, ya. cerita. Gue cerita nih ya. Ya. Jalur emang oke banget tuh. Gue belum pernah dapat rintangan kayak gitu. Licin, terus gue selap selip. Ada juga yang jatuh. Tapi
sungai juga gue terabas tuh. Cuma satu yang gue nggak bisa terabas. Gue lagi main, Om Gareng di depan, gue main. Ada kali Om itu 3 menitan dari jauh. Yang di mana? Enggak, kasih tahu treknya di mana yang sungai. Nih, mana? jadi titik itu sungai berapa Om ya? Ada 7. Oh ya. Ini handphone gue lepasin mencet nih. Pokoknya kita terabas air. Yang satu. Nggak tahu, gue lupa. Terus yang kedua, yang turunan yang lu lama banget naik atasnya. Nah itu. Ketiga Pak, yang lu nyuruh. Yang ketiga gua, berhenti. Yang lu nyuruh gua kita ngopi di sini aja. Iya itu ketiga. Nah, sebelum ketiga itu Om, dari jauh itu gua udah emang dengar. Kalau nggak salah kedua jalur kedua. Jadi di situ ada pohon gede. Pohon gede. Dia bunyi doang Om. Awalnya bunyi pok. Wah, udah nggak tenang gua di situ Om. Pok. Gue kan emang bisa ngeliat juga kan Om. Udah gue bodo amat, siapa lu? Semakin dekat, anjir kenapa ini gue semakin dekat? Bukan ngikutin Om. Jadi emang dari jauh itu kayak suara toa ini udah kedengeran. Pok. Kalau yang putih kan bunyinya kayak gitu kan. Pok. Gue nggak tahu deh itu. Nggak tahu gue. Kalau gue malah pengen ketemu. Lu kalau bilang, oh nggak ada di sini, ya di mana nih? Kita undang ngobrol, jadi konten. Iya. Anjir, Sugus mau diajak ngobrol. Iya jadi konten. Iya benar. Kalau kita mah. Tapi emang ya asal. Bentar dulu, gue belum kelar Om. Jadi pas udah gue denger pok, semakin deket dong, semakin dekat. Pok. Aduh, sebelah kanan gue langsung nengok dong. Jadi di situ ada pohon gede. Nah, pocongnya itu segede itu. Gue pas nengok gini pen kanan kan. Pohon gede itu cuma 2 loh. Pertama yang setelah kali pertama, ya. Kedua, pas di jembatan yang gue bilang, yuk kita berhenti di sini yuk. Berhenti di sini. Nah itu sebelah kanan, cuman ada itu pohon, tapi nggak gede-gede amat. Itu Om. Jadi ada jurang gitu, terus ada pohon gede gitu. Gue lagi asik-asik nih main. Makin deket tuh suaranya. Pok. Lu kenapa sih gangguin gue mulu? Gue pen kanan dong, gue pas pen kanan. Buset tuh kain putih dari atas sampai bawah itu pohon. Mau nyetel kali. Pok. Tancap. Iya. Itu gue udah kacau tuh. Dia mau nyanyi kali, pok ame-ame. Mungkin kali ya pok. Udah gitu yang lebih parahnya lagi, Om Gareng nyuruh ngopi di situ. Tapi jadi gini, menurut gue ya Om, ada 2 kemungkinan. Ya. Yang pertama, karena fantasi dia terlalu berlebihan, ngelihat sesuatu jadinya kelihatannya itu adalah si A. Padahal kan kita pengennya X. Nah kalau A sama X kita ajak ngobrol. Jadi kita ngopi situ bareng. Jadi konten. Iya jadi konten, ya kan? Iya. Jamilos Journey collab with pok. Tapi boleh Om, judulnya malam pok. Nah itu yang satu lagi kemungkinannya karena memang ya mungkin aja dia anak baru mungkin main kayak gini masuk hutan, alam bawah sadarnya gampang disuntik ya. Iya begitu dia ngeliat jalur sepi kan depan dia gelap, langsung tuh imajinasi sama rasa takutnya lebih menguasai dirinya. Dan satu lagi John, jalur yang pas sungainya itu kayak udah finalnya ketemu raja terakhir. Kan sebelumnya kan panjang banget tuh, nggak enak banget kan kayaknya kan. Iya. Semak-semaknya nutup. Anjing makin begini gitu kan. Tapi kalau boleh jujur gue sebenarnya ada satu titik yang bulu kuduk gue merinding juga. Ada. Di mana? Yang sebelum ke sungai. Oh jauh. Yang pas kita awal masuk. Oh justru di situ. Malah yang waktu kita berdebat sama Om B. Yang di situ. Rame-rame di situ. Pas masuk tuh kan. Iya. Semak belukarnya nutup kan. Wah, gila. Gelap banget nih. Udah lama gak ada yang main sini kan. Iya, gak ada. Udah langsung gue permisi. Gue sampai baca surat Al-Fatihah di situ. Gue ngajak ngobrol GoPro gue. Oh, gue pikir ini takbiran dong. Takbiran. Allahu Akbar walillah ilham. Saya Ibnu Jamil mewakili Jamilos Journey dan juga Serigala Riders mengucapkan selamat Idul Adha minal aidin wal faizin, selamat berkorban, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sekarang kita berada di hutan, jadi kayaknya jaga jarak udah kita lakukan. Wah, amin, mantap. Kalau gua yang kita udah kepisah nih. Tapi lo ada juga perasaan ya? Gua di belakang lebih parah gua. Kalau gua di belakang tuh ditarik buat
yang kayak lu nengok kayak ke belakang kayak gitu kayak. Oh kayak digoda-godain. Iya kayak ada orang ngikutin gitu gimana sih? Iya emang kayak gitu. Nah kan sekelebet. Makanya dia gue sundul-sundul nih, deng sundul. Oh lu itu dah. Gue bisa ngejawab itu, Ben. Iya. Gue bisa ngejawab itu. Ketika lu punya perasaan kayak gitu, ada kayak seseorang di belakang. Di belakang ada apa nih? Di belakang. Sebenarnya itu rasa takut lu, imajinasi. Iya, imajinasi. Iya, sebenarnya yang menguasai diri lu. Jujur, gue juga ngerasain kayak gitu. Emang lu doang. Kadang-kadang doang. Enggak apa? Iya. Soalnya agak teduh nih, agak rimbun nih. Di situ terlalu merinding, jalan lagi. Gua pokoknya yang masuk kalau udah ada bambu-bambu tuh Ben udah mulai seru, udah gua selawatan tuh. Pas bambu emang tuh. Tapi gue disuarain itu loh. Ada kali om 3 menit atau 4 menit. Panjang banget itu durasinya. Buset, bukan lagi om. Itu suara itu kali. Suara GoPro bunyi. Iya. Pop habis. Apa enggak ketutup knalpot? Pok. Dia lagi berbun. Nah, udah kita dengerin dulu. Oke, kita dengarkan. Terus. Jadi gue lagi asik-asik, gue belum pernah kan terabas ngelewatin sungai gitu kan malam-malam. Sekarang jam berapa sih nih? Buset, jam 7 malam di dalam hutan. Maghrib itu maghrib. Maghrib, itu maghrib ya. Gue lagi enak-enaknya nih, ngegas. Nggak apa-apa. Ngegas, reng. Om Garing bilang, lu pasti bisa lewatin sungai. "Oh, bisa om, gue juga bisa, ayo. Diadu tuh nyali gue. Terabas pertama, terabas kedua. Kok mulai, pok. Wah, gue langsung, enggak, lu nggak ada di sini. Gue terabas lagi tuh. Wah, gitu kan. Tanjakan kan om, terabas lagi gitu. Terus pas ketiga kalau nggak bener om Gareng, pas ketiga kok semakin deket. Jadi gua di sini, sungainya di bawah, pohonnya di atas tuh om. Ini kok langsung di samping kanan gua, pok. Ikutin berarti. Nggak ngikutin om, dia emang berdiri di situ. Oh. Dia emang berdiri di situ. Tempatnya dia itu. Tempatnya dia. Jadi ada pohon satu di situ. Dari atas sampai bawah itu kain putih semua om. Dia cuma gini doang om. Orang Tanah Abang kali. Kayaknya penjual kain dah. Tapi bagus. Gue pas nengok gitu om. Anjir. Kalau lu nengok ke sini, yang tadi posisi lu gua ajak, ya kan? Di situ di liatnya. Sebelum. Oke. Sebelumnya kalau sebelumnya kan lu yang ditajakan ditorongin nama Jamilo. Nah pokoknya di bawahnya jurang, di atasnya tuh ada pohon om. Nggak, iya gede lumayan sih. Jadi Itu kayak gejerannya sepanjang itu nggak ada pohon. Itu paling pohon pisang. Ya ada. Karena itu sawah sebenarnya. nggak pohon tinggi om. Nah, pohon tinggi itu adanya di sungai yang pertama setelah dia jatuh. Ya. Itu. Sungai pertama kan yang jatuh. Itu terus satu lagi. Sungai kedua kayak dia om. Ada lagi tepat sejajar dengan posisi gue di sebelah kanan di atas itu ada pohon karena itu sawah. Kenapa ada pohon tinggi di situ? Biar tadi nggak sampai patin. Oh, jadi pokoknya, jadi gue di sini, ini kan jalur kita om. Nah di bawah itu kan jurang tuh. Nah dia pas persis di sebelah kanan gue, pas persis kayak itu makanya kayak samping kanan gue persis kan, langsung pok. Gue ngeliatin, gue pengen kanan langsung. Pokoknya daerah itu yang kita lewatin itu pematang sawah sebenarnya. Jadi nggak ada pohon. Ya. Satu doang emang Nggak ada. Satu doang. Ya pohon biasa di setengah sawah yang biar Lu petani dua nggak- kali berarti yang lihat. biar petani nggak sambar petir, tau kan? Iya. Masih gak jadi bikin, Alingan. jadi alingan. Jadi abis gue bilang kalau lihat di peta nih, blank, nggak ada apa-apa. Terus tampangnya kayak gimana tampangnya yang lu lihat? Lu ngeliat mukanya nggak? Hitam om, mukanya hitam, cuma suaranya kan emang pok gitu kan. Nah terus gue pengen kanan, jadi kain putih sampai di bawah satu pohon itu, tangannya cuma gini doang om. Emang kalau yang itu kan tangannya nggak bisa gerak-gerak, dia cuma gini doang kan. Dia kayak lucu ya. Itu kalau ketemu gue cek rambutnya. Dia bilang salah gue kata dia. Dia cuma gini. Gitu om, pas gue pengen kanan kan gue sempat beberapa detik kan cuma. Ada juga kalau kuburannya itu tadi tau nggak yang lampu yang gue berhenti. Lampu kedua jalur kan ada lampu. Iya. Sebelah kiri. Itu sebelah kiri sama kanan kuburan, itu belah jalanan. Oke, Om Garing mau lagi berhenti di sini. Lu lihat ada kuburan. Nah sebelah kanan itu, Kanan kiri. habis keluar jalur. Kanan kiri. Tak, gede kan tuh. Iya. Om Garing sempat berhenti. Ngajakin berhenti sama Benny tawa-tawa dulu nggak berhenti. Tapi kok ada orang sebelah kiri? Nggak tuh ada musola, Oh itu musola. Apa kayak aula gitu. aula, buat rampung. Tapi yang gue mau sempat tanya Om, yang pas Om Garing bilang, ayo cepet gerak. Yang pas di kali pertama yang ternyata kita mau ngopi.
yang Benny jatuh. Kan kamu bilang lain Kopi iya, dia mau ngopi nih. Memang yang di tempat itu yang paling dingin. Ya seremnya malah di kali pertama. Kali pertama. Itu kan kali Makanya pertama, gue kan? jatuh, gue buru-buru banget. Makanya dia teriak, Om, dia kan teriakin gue. Om, iya gue balik. Itu yang paling dingin, makanya gue kumpulin. Iya. Jadi memang rasa itu dia terlepas dari Yang hal mistis hal mistis ya, hal mistis. Ini gue hal logis aja lah, hal logis. Panjang lah perjalanan gue kalau masalah perhutanan ya, iya kan, masalah perhutanan. Jadi memang alam bawah sadar kita sebenarnya yang menuntun imajinasi. Iya. Dari imajinasi dulu alam bawah sadar kita kebangun kok bentuk, padahal cahaya kilauan dari cahaya kita sendiri berbentuk terimajinasi dalam pikiran lu, karena otak lu disuntik terus bahwa gila nih apa nih, jadi bentuk itu aja selalu dikonotasikan itu kayak mirip banget sama yang ada di imajinasi. Gitu. Kalau gue selalu berpikir kenapa di hutan gue merasa rileks, termasuk jalur ini gue sendiri malam-malam. Ayo, pulang sendirian ayo. Sendirian gue. Jadi gue selalu menganggap gini, ini hanya beda hitam, dan kalau pagi atau siang itu putih warnanya dan kelihatan tembus. Sekarang gue lagi bermain di screen warna hitam, gitu aja. Screen warna hitam sama warna putih. Yang kemarin main sama Om, gue sendiri pulang ke sini, Bang sono pulang. Keluar jalur tadi pertigaan, sama kiri belok kiri atas. Bang lurus udah pulang lewat Kidang. Gue sendiri di sini. Terus ntar udah lagi nih hutan. Lu bisa bayangin dah, nggak usah sampai sini aja sendiri. ya. Ini bukan ini ya? Lebih malam dari ini, Bang. Kongkok. Iya. Ya kan? Pakai oyot lagi. Yang terancam mogok. Tajam punah. Hmm. Yang ringu asli. Iya, lu lembut banget kan? Iya asli. Gue tuh dulu Parno yang pas pertama Om, yang kita gelar pulangnya. Kan sempat kayak ada yang lewat, ya ada yang depan gua. Gue ikutin lu tuh. Anjir, dari mana? Kan cuma kayak rapat. Terus hilang gue ya. Tiba-tiba hilang. Karena udah belokan gitu kan. Ah. Anjir, cepet banget lagi. Udahlah. Gua lawan nih, bisa. Gue cuma takutnya gini Om. Lu tahu gak dulu waktu zaman kecil, nyokap selalu bilang hati-hati jangan main jauh-jauh tadi bawa setan keder lu. Iya. Lu kalau misalnya tiba-tiba cuma apa? Dibikin semak-semak itu gerak. Iya. Itu imajinasi gue cuma takut itu doang. Wah, kalau ada yang mainin gua gini, gua ngikut, gua salah jalur, diumpetin, yang lain pada kesana, gua diputer-puter. Iya betul. Makanya gue tadi selalu nunggu lu kan. Gue setiap jauh kan dari lu tunggu gitu. Tujuannya itu biar. Nah kan ini dia sempat jauh nih Om. Iya dia jauh. Jauh belakang gua. Tapi kan Ada tuh kayak gitu Ben. Belakang ada siapa ya? Kalau Om udah Benny ada. mungkin jauh dari Om, cuman dia selalu dong Nempel. Karena gua takut dia hilang. Siapa? Nah, ini di luar mistis ya. Menurut lu? Gue sering banget kayak cilukba. Cuman ya pas gue tegesin, lainnya nggak taunya kayak apa sih ya? Pohon. Kayak pohon tapi Daun, pohon alas. gede. Terus gue gitu-gitu doang, itu jadi kayak Menghibur diri lu ya? menghibur diri sendiri karena puncaknya gue main itu di Kalimantan sih. Gue ngerasa kayak gue udah tembus nih Kalimantan. Lu dikasih jackpot di situ. Iya, di jalur-jalur kayak tadi kayak udah biasa dah. Gue bisa lebih dapetin yang kayak gini, lebih serem di Kalimantan. Tapi jalur tadi kan kita udah 3 kali gue pribadi. Kalau nggak ada suara pok-pok tadi gua aman tuh. Serius. Coy. Gila, ada kali 3 menit 4 menit tuh. Tapi emang ketara permainan dia. Iya. Pas udah masuk kali, Juget ya. lama udah mulai Juget Diem ya, hitam, Iya. nggak berisik. lebih jadi kayak sewan gitu. Lu main kayak gitu, nggak apa-apa, ngomong aja komunikasi. Woi, tolong atau apa? bikin rame gitu, bikin rame. Jadi teriak-teriak aja. Jadi atmosfer di situ, Fun. energi situ, energi kita lebih kuat daripada kalaupun ada energi di daerah situ, energi yang bukan energi dari kita, kalah energi karena kita teriak-teriak aktif gitu. Nah, ini ya di luar yang cerita lu tadi pengalaman mistis. Menurut lu main malam masuk jalur hutan, sungai, tanjakan, turunan gimana rasanya? Menurut lu? Gila. Kalau emang bener-bener itu laki, lu ikutin tuh jalur malam gua mendingan jalur malam Om. Gimana? Aduh. Ngalah-ngalahin ngomongin cinta sama perempuan Om. Sampai di jadi orang ya? Iya, dak dikduk gitu. Lu misalnya lu berdua doang,
Kan kalau berdua-dua antara depan sama belakang. Udah orang paling depan dan orang paling belakang. Jadi lu nggak ada pilihan, lu nggak ada tengah-tengah tuh. Lu pilih di mana? Lu pilih depan atau Gua pilih milih belakang? nggak ikut. Ya, main berdua seru juga Om ya. Seru. Ya kan karena kan lu antara jadi orang depan atau orang belakang. Udah. Lu duluan apa lu ketinggalan? Di depan itu juga repot loh. Di Iya. depan tuh lu akan bertemu dengan kalau misalkan ada penjahatnya, dia baru pertama ngadepin. Iya. Celupannya Cuma pertama. dua arah aja gitu, pasti di babak pertama. Di belakang diculik, hilang dari lombongan. Ya kan? Gua kejadian cilok sama apa? Sama landak. Oh, Bayangin Lampung. landak segede itu tuh. Ya, Galon. galon. Apa kagak kaget tuh? Wow. Yang belakang malah ketawa anak-anak. Nah, kalau gua tadi ya ngelihat permainan malam itu memang punya tingkat kesulitan Iya. tersendiri, keunikannya. Tingkat kesulitan sendiri, keunikannya juga beda. Jarak pandang itu nggak jauh. Iya, lu paling cuma bisa 3 meter sejauh lampu lu nyorot sama motor yang di depan lu. Ya kan? Kayak tadi pas awal lihat Om Gareng naikkan, oh begitu treknya tuh kegambar tuh. Gambar, tapi selagi nggak ada gelap ya Om Gareng tuh gelap tuh, tipis tuh berarti. Ya kan Om? Udah gitu kita mitigasi kaki kayak Benny Ruangannya tadi. mana lintasan yang perlu kita ambil. Iya, itu gelap tuh. Gelap. Jadi kayak cap cip cupnya ada Cap juga. cip-cup. Ya, Om ngatasinnya gimana tuh Om, kalau main trek gelap gitu Om? Biasanya. Yang pertama yang harus dilakuin lah sama teman-teman Linear, riders. gas itu linear aja, jadi jangan terlalu Wah. agresif, jangan terlalu pelan juga. Yang penting momentumnya dijaga. Karena selama motor dapat traksi, ya itu akan jalan terus, gas linear juga deng. Kalau lu terlalu kencang, tiba-tiba ada batu yang keluar, bang, malah terbalik, menyol gitu kan. Terus kalau lintasannya licin, jadi overspinning, bannya muter di tempat. Gitu. Yang penting jaga traksi, jadi diayun. Bobot lu kan rata-rata lebih berat dari gua. Idealnya main trail suspensi itu di atas 65. Itu bisa main tuh. Bobot badan orang ya. Gua tuh cuma 50 berapa? 53, nggak sampai 55. Dulu saya Suspensi 70. bingung settingnya. Suspensi bingung. Nggak main, suspensi itu masih nggak main sama gua. Nggak dibantu ya? Iya, nggak kebantu. Sama beban badan. Badan gua nggak. Terus Om, kalau misalnya kayak tadi nih ya, gue ketemu jalur. Buset, jalurnya itu sama kayak roda. Iya. Sama kayak roda. Single Udah track. Single track gitu. Terus licin kayak keramik masjid Om. Itu gimana caranya itu Om? Ya, Nah, itu tadi. linear tadi yang bilang. Linear gasnya. Jangan Jangan ya. Itu main keseimbangan banget, body balance tuh main. Iya. Itu kaki tetap turun atau enggak? Kalau kaki turun lu capek. Capek. Oh, Lama jalannya lebih lama. Satu kaki harus ada di push step selalu. Pilih yang kanan, pilih yang kiri tergantung relax. Nah, urusannya kepleset sama lu jatuh itu apa? jangan Gua ngomong juga gitu ah. sama, gue juga kepleset mulu kan. Tret. Sama tadi Kayak gitu emang licin. pelajaran yang tadi dari Om Gareng. Jadi kalau lu main atau teman-teman main, tahu gitu loh kapan saatnya kita ngebejek gas, kapan saatnya kita main lembut, kapan main ganas, kapan main soft. Nah, kalau yang tadi tanjakan, yang Om Gareng bilang main gentle aja, kalem. Nah, kalem tuh artinya lu linear aja, langsung tuh main. Gitu. Yang penting roda berputar. Roda berputar, jangan dikasih tekanan lebih tinggi lagi, ntar akan Malah gitu, terus lu karena takut malah ditutup gasnya kan. Iya, takut terus ngerem lagi depan. Ngerem. Wah, Ya, ditanjakan berhentinya lagi. kabur kemana-mana ban belakang. Kemana-mana. Udah ngakur tuh antara ban depan sama ban belakang. Yes. Gitu. Gentle tuh artinya tetap bergerak. Pelan aja pelan. Tapi memang lama-lama ketika lu sering main, lu akan ngerasain itu dan Ya, lu akan itu akan belajar sendiri. Gitu. Jadi sama aja lu kayak ada membangun chemistry sama motor lu. Gitu, penting tuh. Kalau nggak kayak gitu. Nah Om, pertanyaan gue satu lagi. Kalau kita masuk trek kayak tadi, kan gelap, hutan. Ini buat teman-teman yang baru main. Cara untuk mempelajari itu Mana? trek hampir sama semua Sama jalannya. semuanya, iya. Tiba-tiba ada pengkolan, ada belokan, itu yang mana dipilih. Terus nggak ada sinyal lagi biasa di gunung. Ya, gini. Pertama, lu harus pelajari dulu. Kalau nih nggak ada leader ya, nggak ada leader, lu harus mau pengen tahu ini tembusnya kemana nih utara Ya, gitu kalau ya. ada leader ya. Ya kan.
ya lu harus bawa peta navigasi. Cuma itu rumusnya. Kalau lu nggak navigasi tapi ternyata lu bisa keluar, itu hanya keberuntungan. Dan keberuntungan tuh nggak milik semua orang dan nggak milik setiap waktu. Iya kan? Iya, nggak boleh. Nah, lalu ketika lu udah tahu lu main di gunung mana, kontur yang lu pelajari, lu harus tahu udah berapa kilo nih lu naiknya. Sekarang harusnya turun, kok ini naik terus? Itu harus menjadi feeling. Terus ketika turun, kok ini turun curam, sementara tadi naiknya linear. Yang tadi kita berapa kali salah jalan tuh. Gua kan nggak selalu jauh-jauh kan, biasanya begini ya bentuknya gitu. Kok makin naik gitu. Akhirnya mundur terus jalan. Kok turunnya malah curam? Berhenti lagi kan? Ben, salah kayaknya Ben ya. Nggak ada yang curam gini. Karena kalau curam biasanya di bawah nanti ada sungai. Ya kan? Kalau di lembah-lembah gitu kan. Nah, gitu. Pasti kalau di sawah tuh sungai. Nah, sementara karena gue pernah lewat situ, sungai yang pertama akan gue hadapi itu tidak menyediakan jalur yang curam begitu. Landai. Jadi salah udah. Berarti itu pertama daya hafal ya. Daya hafal karena punya pengalaman lewat trek situ. Kalau yang nggak punya pengalaman, bawa map atau bawa leader. Nah, biar nggak kesasar ya teman-teman. Bahaya lu kalau kesasar gitu. Iya. Karena lu ketika kesasar, ya kalau medannya moderat gitu ya. Kalau ternyata ekstrim, nah itu buset. Lu PR waktu lu salah nih, dari titik lu salah, itu udah berat tuh lu. Iya. Nah dari situ ketika lu sadar udah jauh, anjing salah. Lu harus balik, itu mental lu udah turun tuh. Iya. Terus lu ditambah lagi beban, ini jalurnya yang tadi turun jadi naik, yang tadi naik, atau yang tadinya naik, sekarang harus lu jalani dengan turun. Itu merusak tuh. Nah, begitu lu balik, dapat misalkan energi lu tuh bisa udah terkuras. Harusnya dengan energi yang sama. Kalau jalannya benar, lu mungkin udah out, udah safe keluar, ya kan? Nah, sementara lu masih di tempat yang belum apa-apa lagi tuh. Mulai lagi dari nol, tapi kalau handphone energi lu mungkin tinggal berapa persen. Itu kerugiannya tuh. Dan itu fatal. Psikologi ya, nyerang psikologi tuh. Itu lebih capek. Iya, lebih capek. Lebih nguras tenaga. Itu fatal. Sama satu lagi nih, kalau tips dari gua, misalnya lu mau main cuman berdua nih, di saat udah gelap, lebih baik nih kalau nggak tahu jalan dan jangan maksain. Jangan. Diam. Iya, udah cari penginapan atau apa, karena kita berdua nggak tahu jalan. Kalau satu motor kenapa-napa, ayo kita nggak bisa nge-backup. Nah, atau satu teman kita cedera, berdua-dua tuh udah nggak bisa tuh. Iya, harus keluar dua-duanya. Dia nggak boleh ditinggal loh. Jangan sendiri, jangan berdua. Jadi ketika kalau tadi misalnya ada kasus nih, kasus atau cedera, ya itu kita berlima nih, 2 orang nemenin korban, 2 orang turun ke bawah nyari pertolongan. Yang nyari pertolongan juga nggak boleh 1 orang. Harus ada ini. Harus ada backupnya lagi, messengernya lagi. Double protector. Iya, double protector. Nah, yang nemenin korban untuk memberikan keyakinan ke korban agar lebih nggak drop lagi mentalnya, bahwa dia tetap dalam pack gitu. Iya. Dapat perhatian, ini temenin. Kalau bertiga, nah ini yang repot nih, main bertiga nih, ya kan? Ada korban 1. Itu 1 juga nggak boleh jalan. Dua-duanya dibawa korban sebisa mungkin. Harusnya. Jangan ditinggal. Tuh. Jadi teman-teman gitu, kalau yang main nggak tahu trek terus tiba-tiba di dalam kesasar, lebih baik diam di tempat. Jangan nguras bahan bakar, jangan ngabisin tenaga. Apalagi kalau main malam ya Ben, itu kan gelap, jarak pandang juga nggak kelihatan tuh, ngafalin titik mana, atau mungkin kalau masalahnya kalau pagi atau siang kita bisa lihat tuh, ada asap, ada kehidupan. Kalau malam nggak bisa apa-apa. Nah, sama satu lagi, ketika lu menemukan jalan setapak dan itu ada ada bekas jalanan tapak motor atau kaki, itu di area yang aman. Gitu. Artinya lu ada di area aman, lu ada di daerah kehidupan, dekat perkampungan. Dan pasti ada kehidupan. Ya, kalau jalan nggak nyampe sampai pagi lu pasti ketemu. Ya, lu jalan aja telusurin. Iya, lu jalan lu telusurin itu dapat tuh pertolongan. Pasti. Hukum pasti tuh ya, hukum pasti. Apalagi main di Jawa, daerah Jawa. Iya. Ya kayak yang kita sehari sebelumnya yang di Lebak. Kita jalan lagi kan ada roda. Pagi-pagi kan ada orang kampung. Iya benar. Iya. Benar. Berarti kalau kita misalkan harus jalan kaki juga nggak lama, itu nggak 15 menit mungkin. Udah ketemu orang di sawah, di kampung. Jadi teman-teman yang mau ngikutin atau mau coba-coba main genre kayak Jamilo's Journey kayak gitu tuh, tipsnya
dari tim JJ dan juga Serigala Riders. Nah ini udah ada nih korbannya, mudah-mudahan dia ketagihan, nggak kapok ya? Iya, benar nggak kapok. Dia dapat komplit loh dia. Paket lu lengkap lu kali ini main. Mini permainan kita ya. Ini mini nih sebenarnya. Mini permainan kita yuk. Iya. 2 kali los. Hari pertama los. Malamnya. Terus bisa menikmati. Iya. Hari ini dapat malam lagi di jalur. Iya. Gila Dapat loh. jalur malam. Dan dia sudah mulai terbiasa tanpa sinyal. Nah, Iya. karena juga sama juga, ada sinyal juga nggak ada apa-apain. Ada om. Tadi kan gua video callan. Hari pertama pusing banget dia ada sinyal. Sampai ntar berhenti dulu ya, cari sinyal gitu ya. Enggak. Gitu. Jadi buat kalian semua kayak gua nih baru pertama kali nih main kayak gini. Awalnya sebelum berangkat tuh om ya, gua dikasih map sama Ibnu. Ini jalurnya. Map lokasi bikin. Ini jalurnya. Gue browsing tuh. Widih, ini kesini gunung. Gue nggak mungkin nih jalurnya pasti enak nih kata Ibnu. Kita juga nggak tahu lewatin mana itu. Waduh, gue kayak gitu tuh. Om Gareng juga nggak tahu, belum pernah lewatin gitu. Wah, tapi Bentuknya kayak gimana? gue tipikal orang yang suka hal baru om. Kurius ya. Hah? Kurius. Penasaran. Gue penasaran hal baru dan ya udah gue ikutin. Tantangan tuh gue paling suka banget. Sampai ketemu pok-pok kan itu yang nggak paling enak dia. Pok coy. Tapi lu punya pengalaman nggak ketemu kayak gitu sebelum di permainan ini? Gue punya om. Ada juga. Jadi gue kemarin sempat ngerjain project misteri om. Nah project misteri jadi pok-pok itu dia emang tangannya nggak bisa keluar om. Ya kan emang diikat. Waktu Diikat. sebelum di Kapani kan emang diikat dulu. Nah itu dia nggak bisa keluar. Gue sampai yang dimasukin gue keluarin nggak bisa om. Itu tapi sebelumnya juga pada saat gue di Papua itu sering banget gue di situ. Terus gue di Tanah Kusir gue sempat ngontrak juga tuh. Tiap malam gue digangguin mulu. Gue udah bodo amat. Capek sih sebenarnya cuma Lu bisa setelah lihat ya soalnya. iya pokoknya setelah gue ikutin Jamil's Journey ini gila, trek nggak tahu, jalur nggak tahu, Waktu nggak kenal ya. waktu nggak kenal juga, sampai nyasarnya tiba-tiba kita bangun itu udah sawah. Iya kan, tidur di gubuk sama tenda doang, tapi makanannya Mewah. mewah ini chefnya. Star makanannya. Tapi genre kita itu permainannya Sebenarnya soft. gini, perjalanan jauh tapi akan mendapatkan hadiah gitu Iya, di sebuah titik-titik ketika kita berhenti. Jadi bukannya tipe yang main motor-motor naklukin apa namanya trek habis itu pulang. Kalau ini enggak, kita menempuh jarak tempat ke suatu tempat tapi dengan trek-trek dan juga lintasan yang ada tingkat kesulitannya. Rasanya ada holiday-nya juga. Holiday-nya ada juga. Jadi istilahnya pit stopnya tuh udah memang apa adanya. Kita, ketemu sawah, ketemu rumah bagus, ketemu pemandangan indah, ketemu pantai. Serigala Rider menyebutnya enduro travel. Daya tahan, tapi travel tapi daya tahan mental, daya tahan fisik. Iya. Itu Daya tahan malu. jatuh. Nggak dapet sinyal. Anyway itu ya. Nah pertanyaan terakhir nih buat Randy, lu kapok apa enggak? Iya. Aduh, gua disuruh main kayak gini kapok apa nggak ditanyain gitu. Lanjut lah, insya Allah. Lihat petanya dulu ya. Petanya gue lihat. Lu sebenarnya lu ketika main ini selama 3 hari nih, ini kan 3 hari ya, ini malam ketiga juga. Lu harusnya kan udah mulai udah mulai nyatu kan sama motor. Udah Bodo amat ya, kencang bodohan daripada gue tinggal gitu. Iya, ibarat cinta itu gue ya udah deh, lu mau kemana aja bebas. Wah pokoknya enak banget nih motor apa itu om? CRF 150. 150. Waduh, Honda suspensinya. CRF 1 buat diri. Suspensinya mantap. Terus ketika gua goyang-goyang gini om, tetep aja stabil tuh. Iya dong. Shocknya juga, enak banget nih gua. Cocok buat perjalanan kayak permainan kita itu enduro travel dengan lintasan beragam dan jauh jarak tempuhnya, cocok banget. Hemat pertama, kedua suspensinya, terus sama ini om bobotnya ya dengan berat badan orang Indonesia pas banget gitu loh. Kalau ketika ada trouble ya masih nggak terlalu inilah
nggak terlalu beban berat. Gue aja pede tuh kalau bawa CRF 150 mau gue masukin medan kayak apa, masukinnya dulu. Iya. Contohnya jurang. Gue nggak mikir tuh mau balikin ntar gimana. Balikin dulu. Iya. Kalau nggak apa-apa 3 trek. Gitu. Kalau nggak bisa juga tinggal aja jalan kaki. Pikirin amat tuh motor. Kalau paling towing yang ngambil. Tapi hebat nih CRF Om. Gila, kita udah main 3 hari, ngisinya baru sekali Om. Hebat banget, irit banget. Ini dikasih ini bensin segelas. Wangi. Ditempelnya aja ke tangkinya. Bau-baunya, aromanya udah nyala lagi. Kita tipu aja, tipu. Iya, cuma biar nggak lupa doang mau bensin. Oh iya nih bensin. Gitu, jalan lagi dia. Irit banget sumpah, 3 hari baru ngisi sekali doang. Itu pun kita udah terabas gunung, turun ke pantai lagi. Irit banget, mantap. John, ya keseruan kita, ya gue nggak tahu ya seru apa enggak, tapi buat gue sih seru banget. Seru. Ya kalau lu nontonnya seru juga. Ya, tapi ada orang ada nggak semua anak motor menyenangi pola permainan adventure seperti ini. Kita paham itu ya. Iya. Kan ada bagiannya. Ada bagiannya. Kayak musik, lu suka hip hop, lu suka rock, lu suka R&B, lu suka rock, lu suka dangdut, bebas. Tapi sebenarnya permainan kita tuh ada semuanya, Om. Ada semuanya. Ada semuanya. One paket. Di aspalnya main, ada jalan-jalan rural gitu, ada jalannya cross country laut. Iya, Gundala, Gunung Darat Laut. Anjay. Buat teman-teman yang mantau story kita, keren tuh. Ya, terima kasih. Ikutin terus story-story masing-masing personil dan story JJ. Pokoknya jangan lupa komen, like, subscribe. Terus juga lu sebar boleh. Kalau lu nggak mau sebar, lu simpen buat pribadi lu juga nggak apa-apa. Pokoknya dibalik kekerenan, kekerenan YouTube Jamilan TV ada sesuatu. Ada kekonyolan. Ya oke, mudah-mudahan konten ini dengan riding malam menembus lebatnya hutan. By the way, Gunung Halimun. By the way, ini belum habis loh, masih ada jalur lagi loh. Hah? Ya, dan ini tadi kan gerimis kayak disaus-sausin tuh. Oh iya. Emang nggak panjang? Nggak panjang. Tapi tanah semuanya. Tapi lebar. Kira-kira ya kalau lu ngeremnya agak panik-panik yang glosor kayak itu 2 kali. Iya. Lost doll. Gitu. Oke John. Nanti kita lanjutin lagi John ya. Seru lah pokoknya, gue demen. Udah enak kalau masuk hutan malam tuh bunyi jangkrik, bunyi knalpot sama bunyi pok. Itu emang bener ya. Gue kalau ikutin jalur kayak gini nih, Jamilos Journey nih, gila. Itu pasti gue inget mulu tuh Om. Jalurnya kesini. Biasanya kan kalau orang traveling udah nyampe satu tujuan, udah pulang gitu kan. Tapi ini enggak. Kita ngelewatin jalan. Udah bener pada tadi ya jalan dari Pelabuhan Ratu tinggal ke sana nyampe Bogor terus ya. Dibelokin lagi sama lu. Sebenarnya mah tinggal lurus doang pulang itu. Udah lurus doang pulang, tapi ya itulah serunya kalau kita traveling, kita naik daerah baru ya. Dapat daerah baru itu seru banget. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Tryna play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me, I'm good. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong, so go ahead, tell me all the ways you miss it. How you want me back in your bed, but I'm not around for hearing you out. I gave you too much honestly, and you closed the door. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Tryna play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me on my own, and I don't waste any time chasing a ghost who don't try. I'm top of the shelf, but you help yourself to somebody else. It's too late. Don't really care about all you miss.
mistake. You were out of your league in the first place. Not even surprised that you let me down, down, down. I gave you too much honestly, and you closed the door. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever.